Sepertinya memang nggak ada. Iya, kosong. Di lampu dalam juga mati. Oh, jadi emang orangnya tuh suka pergi gitu ya, Pak ya? Itu Pulau Lima, di Pulau Lima Ah, kerja di Pulau Lima. Ya itu juga lagi orang yang nyari gitu loh. orangnya gimana, Bu? Suka pergi-pergi gitu ya? Iya, kan di Banten terus dia. Sampai malam di sini semalam nih Pak. Oh, dia sampai malam di sini. Tiap malam tuh datang ke sini. Dia lagi pegang uang, uangnya banyak. Dia nyari perempuan keluar, Pak. Ini sebenarnya dia keluar nih nyari perempuan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar rasa. Ya teman-teman, sebenarnya ini ada kabar yang kurang mengenakan dari Rumah Asa. Kemarin kami diberitahu oleh tetangga yang di depan sana bahwa katanya Rumah Asa ini sepi, gelap, nggak ada lampu yang hidup, dan Bapak Ernadinya tidak ada di tempat. Karena malam hari kita tidak bisa ke sini, akhirnya sore ini kita putuskan mendatangi Rumah Asa. Kita penasaran apa iya Bapak Ernadi pergi atau hanya pergi sebentar, mungkin ke warung atau bagaimana, kita nggak tahu. Nah, sekarang kita akan pastikan apakah benar Bapak Ernadi tidak ada. Tetapi ketika kita melihat ya, lampu-lampu ini pada mati, suasana sepi, bahkan lampu jalan ini nggak hidup. Jadi penasaran, yuk coba langsung aja kita ke dalam. Ini biasanya ini hidup. Nah, ini lampu juga mati. Sepi, teman-teman. Assalamualaikum. Dikunci. Sepertinya memang nggak ada. Iya, kosong. Di lampu dalam juga mati. Coba kita hidupkan. Kita cek. Kosong, teman-teman. Nih, nggak ada ini. Nggak ada pakaiannya. Coba di belakang. Di belakang juga nggak ada. Tapi kalau untuk pakaian-pakaian kerjanya ada ini. Pakaian kerja. Perkakas-perkakas juga masih ada. Kayak alat kerjanya masih ada. Sepatu boot ada. Untuk barang-barang sepertinya masih awet. Pakaian kerjanya masih ada. Tapi untuk pakaian-pakaiannya yang lain nih, yang pakaian-pakaian hariannya yang nggak ada. Untuk barang-barang nih masih ada. Ini berasnya juga masih ada. Nih. Masih lengkap sebenarnya barang-barang. Ini apa ini? Oh, bumbu. Oh, ini kemarin kita beliin masih awet. Ya, berarti memang Pak Ernadi pergi. Tapi sayangnya dia tidak memberitahu kita, tidak meninggalkan pesan, karena kata orang yang menginfokan saya, dia juga tidak ada berpesan apa-apa. Bahkan kunci pun dia tidak titip. Cuman saya agak ragu, mungkin apakah dia pergi akan kembali lagi atau pergi selamanya, kita nggak tahu. Kalau pergi selamanya, tentunya kunci harusnya dititip. Kalau dia pergi sementara, mestinya pakaian dia masih ada di sini. Tetapi ini udah nggak ada. Yang ada hanyalah pakaian kerja. Nah, menurut saya mungkin dia memang pergi
dan tidak akan kembali. Nah, ini kita akan coba telusuri, kita datangi tempat Pak Ernadi di sana, kita cari di sekitaran Banten, kemudian kita cari di kampung mantan istrinya, atau nanti kita tanya ke Pak Hasan juga. Kalau seandainya Pak Ernadi ke sana, tentunya dia pasti ada yang menemukan dia. Tentunya dia bertemu dengan Pak Hasan. Nah, nanti kita coba datangi Pak Hasan dan kampung istrinya. Nah, ini berhubung hari sudah sore, kemungkinan besok pagi kita menemui Pak Hasan. Kalau dibilang kecewa, ya ini sangat kecewa sekali, karena kita nggak menyangka sama sekali Bapak Ernadi akan pergi seperti ini. Karena terakhir saya bertemu dengan Pak Ernadi, dia baik-baik aja, nggak ada sesuatu hal yang mencurigakan, tidak ada keluhan. Bahkan kami sudah bertanya, ada apa, sampaikan. Dan Bapak Ernadi selalu bilang sangat nyaman dan memang tempat seperti ini yang dia inginkan. Tapi nyatanya ya sekarang dia pergi. Nah, saya ingin tunjukin ke teman-teman hasil kerjanya. Yuk kita lihat nih hasil kerjanya. Nah, ini hasil kerjanya. Ini hasil kerja ini cukup rapi, bersih. Nah, kalau memang orang yang tidak niat di sini malas-malasan, nggak mungkin dia bekerja serapih ini. Kalau ini kan betul-betul tanah ini, rumput-rumput ini dibuang sama dia sampai ke akar-akarnya. Ini sampai dibakar. Tapi ya nggak nyangka aja dia pergi. Saya jadi penasaran, ini ada apa? Apa yang terjadi? Apakah ada intimidasi atau apa, kita nggak tahu. Yang pasti besok pagi kita akan datang ke lokasi awal kita bertemu dengan Bapak Ernadi. Ya teman-teman, daripada kita bertanya-tanya, menduga-duga, besok pagi kita akan langsung mencari Bapak Ernadi ke tempat Bapak Hasan. Mudah-mudahan Bapak Hasan bisa memberikan jawaban ataupun mencari keberadaan Bapak Ernadi. Ikuti terus perjalanan kami. Oh, jadi emang orangnya tuh suka pergi gitu ya, Pak ya? Tuh, Pulau Lima, di Pulau Lima. Kerja di Pulau Lima. Ya itu juga lagi. Orang yang nyari gitu, Pak. Di pabrik padi. Tuh. Pernah juga? Nah, pergi ke Boronegara, ya sampai pabrik-pabrik gula. Nah, ini nih belum selesai di tanah, pindah lagi. Iya gitu. Mending kalau itu urusan bayarnya benar. Iya. Oh, itu memang. Orangnya juga kasihan yang ngajak kerjanya ini kasihan, takut ada apa-apa di jalan. Iya, Pugu itu Pak. Tuh. Kita kan ngajak dia gitu kan. Nggak taunya kita ke sana dia nggak ada. Iya, gitu. Takut gimana-gimana. Iya, kan khawatir aja orangnya. Iya, jadi emang sering pergi-pergi gitu, tanpa izin, tanpa memberitahu gitu ya. Memberitahu yang ngajak, yang diikutin kerja. Gitu. Tapi orangnya mah rajin kerjanya. Iya, iya. Tapi nggak ini ya. Iya, nggak diselesaikan semuanya. Iya, juga harusnya kan tidak kalau pamit sama orang-orang. betul yang harus gitu. kalau pergi kan harusnya ngomong. Jadi orang nggak kecarian. Iya, itu juga yang ngajak nggak khawatir, yang ditumpangin juga nggak khawatir karena apa kenapa gitu. Iya. Kalau tahu perginya kan gitu. Di sini semenjak istrinya meninggal, terus yang mertuanya meninggal, ada adik-adiknya kan nggak begitu Akrab ya, Bu? nggak begitu akrab gitu. Oh. Orangnya gimana, Bu? Suka pergi-pergi gitu ya? Iya, kan di Banten terus dia mah. Nggak pernah pulang ke sini. Nggak pernah pulang ke sini. Iya. Paling ya sekali-kali gitu. Ada apa sih, Nak? Ini kita waktu itu kan ngajak dia, dikasih tempat. Ada kurang lebih 1 bulan. Hilang begitu aja pergi. Iya, emang dia mah begitu orangnya. Emang suka pergi begitu? Iya. Jadi nggak pamit, nggak apa, pergi. Kunci dibawa. Itu loh, Bu.
Emang sering begitu? Iya, dia mau begitu biar di sini juga. Makanya nggak ada yang pada setuju saudaranya. Jadi mau dia sendiri bosan pergi Iya. gitu aja gitu orangnya ya. Cuman orangnya nggak bisa diatur. Oh gitu. Bagaimana ceritanya kamu bisa begini? Saya tadi cuma mau cari kawan supaya bisa ada temannya di situ. Ya cuman kamu terbuka, kalau apa ada perlu apa kamu terbuka, kamu dibawa, dikasihani. Makanya inilah kadang-kadang orang suka tertipu dengan keadaan. Kamu kan udah diberi apa, ditolong lah namanya. Sampai saya juga kan walaupun begitu kan ikut menjamin. Dari semalam nih cari tetangga ada orangnya, makanya dia bilang, supaya saya balikin nama lu gimana ya? Dan dasarnya bagaimana dulu kamu berangkat keluarnya. Kalau yang layak nggak bakal mau. Kalau kamu minta izin sesuai dengan kejadian, jangan ada bohong. Nah ini, saya bilang, saya mau bagaimana bela kamu nih, saya bilang. Saya aja yang udah berbelit-belit entar praktek, saya mah bukan tekad ini. Cuman kamu mah ngomongnya kayak iya, tapi udah pelaksanaannya malah acak-acakan. Kalau kamu ragu jangan dilaksanakan. Kurang bagaimana? Di sini orang telantar, mau makannya susah. Saya bicara apa adanya Pak, demi Allah demi Rasul. Mau banyak orang telantar. Jangan kata mau punya uang, mau makan aja. Apa yang dia mau makan susah? Dan udah ngaku salah. Yang ngaku salahnya sekarang emang semua juga salah. Kamu pergi. Terus ngapa yang kamu lakukan sana? Saya juga apa perlakuan di sana kepada kamu disitu? Kasih uang, beras dijamin. Dia bilang iya, tapi jujur ya. Iya saya kasih begini. Dan lalu apa lagi? Kalau ada yang nggak berkenan, lebih baik kamu jangan tahu aja bagaimana. Terus apa yang kamu kerjakan di sana? Keluarkan semuanya. Ya saya jual kantil, saya juga nih. Ya, saya minta jujurnya aja. Saya bisa memaklumi, saya yang penting jujur. Nah setelah itu, jangan saya bilang. Tapi alat-alat di mana yang ada di sana? Saya sudah rapikan, katanya. Nggak ada yang kamu ambil lain lagi. Cuma jual tulang. Iya katanya. Nah, rencana kamu terus pulangnya mau ngapain? Kak, maksudnya saya cari teman buat biar di sono tuh enak nggak sendiri. Tapi baiknya kamu musyawarah di sono. Kalau sudah begini kan bahasa kamu tuh udah bingung orang. Gimana mau dipercayai setelah berbuat baru musyawarah? Musyawarah dulu baru berjalan. Makanya diomelin juga ini juga. Kamu mah gue marahin tuh, karena di masalah aturan mah mau pergi tuh. Itu permisi dulu nih, gue mau pulang dulu sehari 2 hari mah. Mau nyari teman, boleh nggak boleh? Ngomong kata saya belak-belakan, mungkin dia juga bukannya singa, manusia biasa. Kamu udah blon beneran kata saya, wih kan. orang-orang nyari kerjaan aja sulit, pakai ngelamar. Kamu ada suatu hidayah malah diterima tanpa ngelamar. Berarti hidayah buat kamu baik, mungkin kamu ya ada buat jalan baik ke sana. Di sini nggak ada siapa-siapa Pak. Ketemu bapaknya kapan, Pak Hasan? Dari pertama sampai Pak. Oh, awal dia pulang Dari ke sini. pertama sampai langsung ke sini. Kok kenapa ada di sini Pak? Pak ini kata Bapak tuh. Itu balik. Tuh, kita sisi gebrek ini ada kesini ya. Wah kabur nih kata saya nih. Udah Si nebak. gebrek nih. Udah nebaknya karena Teman yang kata wah kabur. tapi takut dia ada permisi. jujurnya sih. Saya diperlakukan baik sih, perasaan memang saya salah. Uang dikasih, makan nggak kurang, kadang-kadang beli dari. Ya artinya nggak terlalu repot lah. Ya teman-teman, setelah kita mencari Pak Ernadi ke sana kemari, termasuk ke rumah mantan mertuanya, di sana juga kita tadi mendapat penjelasan dari tetangganya di sana, memang bahwa Pak Ernadi orangnya memang begitu, pergi itu tanpa pesan, jadi suka menghilang tiba-tiba, nggak ada masalah tapi tiba-tiba hilang. Kemudian kita datangi juga Bapak RT-nya dan beliau juga mengatakan hal yang sama, bahwa Pak RT ini juga habis kena korban, dia juga ditinggalin tanpa pesan oleh Bapak Ernadi. Tadi curhatan juga Bapak RT-nya. Kemudian kita pergi juga tadi ke tempat dia terakhir
tinggal. Nah, dari sana juga tadi kita nggak mendapatkan keterangan apa-apa. Nah, setelah kita gagal mendapatkan info tentang Bapak Ernadi, akhirnya kita yang terakhir kita datangin Pak Hasan. Nah, sekarang kita tanya Pak Hasan, apakah Pak Ernadi itu ke sini apa tidak? Nah, sekarang langsung aja ke Pak Hasan nih. Pak Hasan, udah lama nggak ketemu Pak Hasan? Semakin gagah aja kelihatannya nih. Alhamdulillah. Semua kan awal juga ada asumsi dari Bapak juga. Nah, Pak Hasan, tadi Pak Hasan udah mendengar ya permasalahannya ya, bahwa Pak Ernadi tiba-tiba kabur dari rumah Asa. Iya. Saya heran, tiba-tiba rumah terkunci, kemudian kita punya kunci serap, kita buka, semua tuh rapi. Iya. Ya, semua rapi, tertata dengan baik, barang-barang nggak ada yang hilang. Tapi Iya. barangnya nggak ada, gitu kan? Dia kesini nggak, Pak Ernadi? Setahu saya sejak meninggalkan tempat Asa, dia langsung ke tempat saya, Langsung ke sini? Belum kemana, langsung menuju ke sini. Gimana? Apa? Ngapain dia? Ya, dia tuh bilangnya mau cari kawan, biar ada temennya lah. Lalu saya ntar kalau sudah dapat kawan ke sana lagi. Jadi bilang, tolong anterin saya dah ke Bapak. Saya takut Bapak masih menerima saya apa enggak ya? Takut gitu. Karena dia mungkin jelas merasa bersalah. Nah, lalu ya tergantung keadaan kamu waktu berangkatnya bagaimana, saya bilang. Kok kamu bisa bertanya ragu seperti itu? Kalau kamu baik mungkin nggak ragu lagi, waktunya pulang kamu pasti pulang. Kok kamu bisa bertanya begitu? Jadi saya mungkin ada apa di sana? Saya perginya nggak bilang. Jadi pikiran saya mah mau sebentar aja. Ya menjelaskan bahwa dia tuh sudah mulai mending lah dari sebelumnya. Nah itu ya hak yang baik-baik aja gitu. Cuman sayangnya dia bingung untuk mengakses sesuatu. Nggak buru-buru ke sana. Atau lalu nanya lagi kepada saya, bagaimana sih Pak Hasan, anterin saya, tunggu dulu, kamu ini udah sampai di mana, di sono keadaan kamu seperti apa? Nah, ya itulah, saya mau cari kawan aja, cuma itu aja. Ya saya nggak tahu kronologis yang kesininya kamu tuh dari bagaimana, sayangnya kamu nggak izin. Ini aja buat saya udah salah, saya bilang. Kita mau pulang kayak apa mau ke rumah kawan, izin apa salahnya sih? Boleh bilang nggak bakal dilarang kalau itu memang selama itu masih ada hal-hal yang baik. Tapi dia bilang ke Pak Hasan bahwa dia pergi nggak bilang-bilang. Iya. Bilang Jujur. Mungkin dia bercerita ke Pak Hasan ada sesuatu hal permasalahan, mungkin ada sesuatu hal yang dia suka di sana. Enggak. Atau segala apapun kekurangan. Enggak ada Pak. Saya nggak berani melebihi atau saya punya inisiatif sendiri berbicara mewakilkan dia seperti nggak ada sama sekali. Ya. Kamu tuh bukannya tawanan, boleh dibilang kita semua bersaudara. Apalagi kamu udah tahu saya kasih uang, dikasih makan, dijamin kerja bukan kerja paksaan. Saya khawatirnya dia merasa berkekurangan di sana. Enggak ada Pak. Atau karena saya gitu, ada nggak Pak? Enggak ada, saya nggak nutupin. Nggak ada. Bilang tuh, enak emang di sana. Ngomong sih sama kawan-kawan rame-rame Pak. Enak di sana lah. Saya bilang enak di sana, mau makan, mau minum, mau kerja juga bukan kayak orang kayak kulit. Kerjain tuh. Enggak pernah, bagaimana mau saya. Saya nih jadi heran jadinya Pak. Saya takutnya ada yang salah di kami. Enggak ada Pak, enggak ada. Begitu. Saya nggak nutupin. Enggak ada. Karena dia nggak ngerti adab sih Pak, Iya, soal begitunya mah. Jadi bingung, iya. Benar. Iya. Jadi saya belum tentu rencana dia tuh mau jahat, enggak. Kalau dia mau jahat mungkin dia bilang, alat-alat di mana kamu taruh tuh? Saya sudah taruh di belakang dekat sumur ini. Ayo jangan salah ya, jangan begitu, saya bilang. Nah dia juga berpikir, iya ya saya nggak bilang, pasti ditanya apa ya alasan saya. Dia sampai alasannya apa ya? Ini nggak bisa pakai alasan, saya bilang. Ngapain sih pakai alasan-alasan? Masalah adab. Iya, masalah adab. Iya nggak bisa pakai alasan. Kamu tuh nggak. Cuman kamu sayangnya kenapa sih kalau kamu terbuka? Bilang mau 2 hari udah diizinin. Kalau kamu tahu tujuannya dan bagaimana? Karena Bapak tuh merasa punya bertanggung jawab loh, bukan sekedar kamu nggak tahu ditanggung jawab. Bagaimana kalau nama atas perbuatan kamu nih orang salah paham, nama Asa hancur karena kebodohan kamu? Terus dia minta antarin atau bagaimana? Minta antarin supaya bisa kemaafan dia mau minta maaf, cuman agar saya bisa mendukung lah gitu. Orang persoalan saya aja yang nggak terselesaikan kemarin, saya merasa salah, saya merasa kok kita kalau memang dia menjadi satria,
akui kesalahan kamu, nggak usah menghindar. Dia bawa orang ke sini. Nah, Mau ngapain? maksudnya mah kan dia bilang mau cari kawan. Kawan. Oh, jadi dia bawa orang mau dibawa ke sana. Maksudnya biar iya Pak, saya sambil nyari kawan Pak, gitu maksudnya. Ya saya nggak tahu itu untuk sekedar alasan apa, tapi yang begitu sih nggak bisa alasan sih sebenarnya Mas. Ya kalaupun dia mau bawa teman kan harus sepengetahuan saya. Nah, kan saya bilang. Nggak ujuk-ujuk bawa orang ke sana. Benar. Makanya saya bilang, bawa orang itu nggak mudah seperti itu. Orang semuanya dikumpulin 2 tak juga lebih di sono kalau mau. Kan kepada siapa dan supaya tahu apa kemana, tujuannya kemana. Biar sama-sama menjaga nama baik. Lah kamu aja sendiri pribadi kamu di sana udah ditempatin enak masih kayak gini. Ya apalagi yang kamu kerjain di sana? Bukan saya neken sih, cuman saya mau tahu jujur nggak? Jujur juga. Ya tampil saya jual katanya. Ya sebenarnya bukan nominalnya soal kesituan sih bang. Cuman kamu tuh bener-bener banyak yang kurang pas. Dia harus ngomong apapun yang dia lakukan di sana, mau jual apa harus ngomong. Iya, kemarin kan ada laporan ke saya dia menjual tangkil ya. Kemudian dia mau jual kayu. Kayu-kayu itu mau dijual. Saya bilang jangan. Nggak boleh, jangan jual dulu. Harus ada saya dulu. Kan dia agak seperti lancang lah ya. Iya dijelaskan Pak. Saya sendiri juga ikut. Waduh, menjual-jual yang bukan haknya. Gitu loh. Kalaupun saya serahkan, tapi dia waktunya harus kasih tahu saya dulu. Kalau ini kan nggak, dia nggak ngasih tahu saya Pak. Bahkan Bapak masih mending. Cuman hanya sampai judul mau menjual. Tapi kalau buat saya lebih dalam dari itu Pak. Artinya dia sudah belum lama aja sudah punya rencana sampai ke situ. Nah, ngapain dia memikirkan tentang jual beli yang berada di situ? Ya. Kamu kan di sini baru kemarin, yang udah bertahun-tahun pun tidak hak kamu untuk mengutik-ngutik yang ada. Iya, iya betul. Apa kamu kurang makan? Dilihat makan siap. Dia itu kan cerita jujur. Saya uang dikasih, makan bebas, ngopi diadain. Lengkap Pak semua Pak. Iya. Apapun itu lengkap. Jujurnya memang di situ. Mungkin kalau menurut saya selama ini dia di sini dia nggak akan dapat makan nggak bisa di sana. Pak, memang susah Pak makan di sana. Dia Saya siapkan semua proteinnya ada, iya. sampai ke abon-abon, semua telur, sampai semua ada. Bener sampai bilang, wah ya syukurlah kalau begitu karena mudah-mudahan ya kitanya sama-sama. Andai kata salah, mungkin salah yang nggak direncanakan. Cuman ada sifat serakah kamu tetap ada. Jadi ego dia mulai turun nih. Wah, ini kayunya banyak, kalau saya punya duit, saya bisa poya-poya nih. Saya bisa gaya si anu. Otaknya jadi udah nggak di situ. Biasanya dia ngerokok, katanya dia nyari-nyari puntung rokok, Pak. Iya, emang bener. Bener. Puntung rokok. Kalau udah dari saya buntu, mau kemana? Nggak gampang di sini. Nah, kalau di sana rokoknya tersedia, Pak. Ya, udah saya pahamin lah. Bukan puntung rokok di jalan. Udah jelas, nggak mungkin lah ya. Bapak juga mau jatuh punya anak, punya orang-orang didik kayak begitu. Ya saya juga udah mengukur anak didik yang gagal, imbasnya kepada yang memimpin. Dianggap pemimpinnya nggak becus ntar anggapannya. Makanya biar saya begini-begini, makanya saya sendiri, makanya Bapak mau ngomong begitu, saya nggak artikan. Karena apa? Karena memang posisinya saya lagi salah. Wajar dong, jangan sakit hati. Itu nggak belajar kita kalau sakit hati, berarti kita nggak nerima. Ya wajar lah Bapak bolak-balik sana sini. Memang wah, tapi saya jangankan dalam pribadi saya nih, siapapun adanya, saya tetap akan kembali ke sana. Karena ini ada yang ini doang, sengketa ini doang yang saya lagi urus masalah hukum. Nah, Pak Ernadi itu sebenarnya dia tuh lagi pegang uang, Pak. Dia tuh. Ya, kalau misalkan bohong artinya. Ya cuman bohong, saya paham lah, memang dia banyak bohong kecil mah. Anggapan dia kok bohong kecil tuh remeh, padahal akan menjadi besar nanti. Ya. Dia nggak paham ke situ. Nah, ini ada hal yang harus saya sampaikan juga ke Pak Hasan. Dia ngomong ke saya udah beberapa kali minta dibawain perempuan ke sana, Pak. Ya memang nguber-nguber gitu, cuman nggak jelas pakai orang gila inilah. Nguber-nguber tukang kopi. Gitu. Iya, ya kalau tukang kopi mah kalau dilahirin aja dia kan dagang Pak, gimana sih? Dia udah beberapa kali ngomong ke saya minta dibawain perempuan. Ini saya pikir ini orang ini nggak normal, nggak benar. Masa saya yang ingin bantu dia minta cariin perempuan. Itu aja udah berbalik kok, lu yang membebanin gua. Ya kok
malah suruh dicariin perempuan. Beraninya lu. Terlalu berani sama Nah, saya. ya udah, Bukannya bukan- saya nggak marah, Pak. Bener-bener paham. Pokoknya saya nggak marah. Ya. Saya sabar aja. Wah, ini orang ini nggak benar. Karena saya paham dia orangnya nggak benar. Kan saya udah kasih tahu emang kurang Pak, agak error. Cuman pikiran saya sampai batas ke situ sekali nggak kepikiran juga sih. Masa sih sampai ke sana nggak kepikir itu mah. Makanya tadi tuh udah saya pengen biar ada yang masak katanya gini bisa nggak kerja bawa perempuan, bukan tempatnya, itu bukan dalam berumah tangga. Kamu perbaiki aja hidup kamu, kalau mampu apa sih yang kamu kagak dapatkan. Saya lebih sulit mencari uang daripada mencari perempuan, saya bilang. Jadi kamu tuh pikirkan dulu, saya bilang, setelah kita siapa kita, kedudukan nggak punya, apa nggak punya, kita lagi ditolong orang, coba sih direnungkan ini suatu hal yang baik, ya Allah, syukurin. Kurang apa lagi, sampai bapak ngomong tuh bener, kamu mah beneran ya, di sini kamu mau makannya susah, ngemis. Untung aja kamu yang nggak merasa malu, karena kurang kali. Kalau orang lain udah bingung tuh, mau makan minta, mau cari ini ya, nyari puntung. Bagaimana kamu mau dapet perempuan di sini? Nah mungkin dengan ada yang di alam sana yang baru, kalau kamu perbaiki, kamu awalkan di situ, kamu niatkan, saya akan jadi manusia yang layak. Sesusah apapun manusia susah nggak ditangkap kok, saya bilang. Nah dia nyesal, aduh gimana ya pasal. Saya kesana diterima lagi enggak ya? Di sini saya bingung mau makan di mana, berlindung di mana. Di sana yang sudah enak saya tinggalin. Mudah-mudahan ya masih percaya nggak ya kata bapak itu sama saya. Saya bingung jawabnya Pak Kanadi. Bukan saya tuh mau lepas tangan. Ini pun sebenarnya saya kaget ngerasa begini. Dengan adanya kamu dengan baik di sana, mudah-mudahan nanti kan saya juga akan ke sana, saya bilang Kanadi. Kan saya bilang udah kamu duluan, saya bilang gitu. Saya juga punya program. Saya bilang belum, tapi saya punya program malah nih. Kamu mah hidup begini, akhirnya bingung dia tuh Pak. Dia pengen diterima nih. Pasan nih kutanya Ingin dia. diterima lagi, minta antarin sama Iya, pokoknya bagaimana caranya. Dikit-dikit itu yang dibahas, dikit-dikit. Aduh, biar dia diterima lagi. Waduh, dulu kamu masuk enak, sekarang udah tinggal di sono malah kamu bingung. Alasannya juga nggak sinkron sih. Alasan apa yang dia menjadi nggak betah? Alasan dia apa? Mau masih keluar cari kebahagiaan di luar. Ya. Kan di sini juga kebahagiaan banyak. Nah, kalau dia bilang nggak betah, dia kan sangat Enggak. betah. Betah memang. Sangat benar. betah katanya. Benar. Memang tempat seperti ini yang saya ingin, Pak. Iya, pengen kasih makan maksudnya pasti harus serba ada. Apanya tenang katanya gitu. Ya tenang, nggak bikin nyari makan kok. Nggak bikin nyari makan. Iya, Nggak bagus. bikin rokok. Iya, tenang saya. Memang begini yang saya inginkan. Katanya. Santai-santai, kasak-kusuk makan. Iya. Ini udah nggak bikin yang lain. Timbul-timbul udah merasa enak kebablasan. Wah, tinggal perempuan nih sekarang. Kebetulan lagi pegang uangnya banyak. Dia nyari perempuan keluar, Pak. Ini sebenarnya dia keluar nih nyari perempuan, Pak. Sebenarnya sih emang itu Pak, emang Ya. itu. Buktinya sampai di sini kan mungkin masih megang duit nih. Wah, kamu tuh udah salah. Sekarang kamu nggak berburu-buru balik. Coba kamu buru-buru balik sekarang. Mau salah enggaknya kamu harus menerima. Diterima enggaknya itu haknya, saya bilang. Karena ini datang bukan dari sana, dari kesalahan kamu sendiri. Kamu harus berani nanggung resiko. Kamu tuh secara satria kamu harus datang. Mau salah mau enggak kamu datang dulu. Minimal kamu adab itu udah ada menambah sedikit bahwa kamu masih satria jadi orang. Satria harus siap menyelesaikan persalahannya. Apapun harus diponis, terima. Cuman sayangnya memang error sih susah sih apa ya. Makanya Bapak ngomong tadi biar ada yang masak gitu. Harus itu urusan kerjaan perempuan. Itu bukan alasan. Saya kan pikirnya gini, Pak, biar dia nggak kelaparan, pengen ngemil-ngemil apa, kan saya bilang, Pak Nadi, mau pisang atau apa, mau saya bawain, biar Bapak rebus sendiri atau goreng sendiri, singkong atau apa gitu kan. Apa desir dia lah ya. Terus dia bilang gini, enggak Pak, saya mah nggak mau kayak gitu-gitu. Saya mah maunya tinggal makan aja, itu mah pekerjaan perempuan. Jadi saya kan mikirnya biar dia takutnya malam lapar gitu kan. Ternyata jawabannya seperti itu kerjaan perempuan. Wah. Ya tapi saya juga maaf juga Bapak, bukan berarti saya itu ngasih orang ya bahasa saya bertanggung jawab. Tadinya saya nggak memikirkan sampai kemauan dia itu. Cuman yang saya tahu hari-harinya memang soal jujur mah ada masih kejujurannya. Saya bilang saya kan kalau orang takut entah kamera ketinggalan suatu saat, namanya orang tak lupa. Ya, Bilang enggak ada. Saya berani untuk ke situnya. Makanya saya pasang badan, saya siap. Baru bilang sekarang lebih menderita dia nih Pak.
siapa yang mau nerima dia? Kalau di sini nama dia udah nggak laku, Pak. Terus terang aja. Sampai malam di sini semalam nih, Pak. Oh, dia sampai malam di sini. Tiap malam tuh datang ke sini, Pak. Oh ya. Ya Allah, bawa tanya di tetangga semua nih. Makanya Bapak Jam udah bosan dah kalau mau bosan dia. Oh, minta dipertemukan. Pokoknya mah ya mudah-mudahan saya minta dia secara pribadi kita juga ya jangan dijadikan suatu kendala. Ya kalau secara pribadi saya demi Allah dan berserah Allah Maha mengetahui seperti bohong apapun. Nah, saya tetap boleh bilang ya di bidang apanya kayak dan bagaimananya kayak nggak selalu pokoknya yang kira-kiranya Bapak ada ide apa kira coba tawarkan saya dulu biar saya di bidang apanya kayak di bidang lapangan di luar kayak di bidang apa kayak yang penting saya mau ada hubungan ke sini gitu maksudnya kan pekerjaan tuh ada bagiannya banyak. Ya teman-teman sudah terungkap semuanya karakternya Bapak Ernadi, kenapa dia pergi tanpa pesan, ya memang karakternya seperti itu. Sudah beberapa tempat kita tanya memang sering pergi tanpa pesan dan juga keterangan dari Pak Hasan juga begitu. Jadi saya jadi lebih tenang, saya jadi tidak bertanya-tanya lagi ke diri saya apakah saya ini salah atau sikap saya salah ke dia. Jadi saya nggak bertanya-tanya lagi. Karena saya merasa yakin karena saya tidak salah ke dia. Sikap saya masih baik, semua kebutuhan dia terpenuhi, nggak ada yang kurang. Tetapi tiba-tiba dia pergi. Yang saya jelaskan semuanya beneran nih Pak. Yang saya jelaskan semua enggak ada rekayasa sedikit pun enggak. Nah jadi sudah jelas semuanya, berarti bukan karena kesalahan di kami. Dia sendiri yang ingin keluar. Ya baik teman-teman, saya juga mohon maaf kepada teman-teman yang sudah berharap sebenarnya kepada Bapak Ernadi, citranya baik, dia bekerjanya rapih, tetapi ada satu hal yang dia lakukan yang membuat kita nih kecewa. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.